Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 380, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Orang barbar barat daya, orang-orang dari barbar barat daya. David Elias sedikit marah, dan matanya tidak sabar untuk memakan pemuda bodoh itu. Di atas dunia seni bela diri, ada juga dunia Yuan Wu, tetapi apakah itu dunia Yuan Wu atau dunia seni bela diri? Kelompok yang tidak ada yang berani mengabaikan adalah orang barbar barat daya yang tersembunyi di pegunungan Yunmeng di barat daya. Meskipun barbar dari barbar barat daya ini telah lama tersembunyi di pegunungan barat daya, pengaruh mereka menyebar ke seluruh dunia. Suatu ketika, sebuah keluarga dari dunia Yuan Wu membunuh klan barbar barat daya, dan dalam 3 hari, keluarga Yuan Wu dimusnahkan. Cepat, lakukan, bunuh Adler Wolf. David Elias hampir menjadi gila, pergelangan kakinya menendang tanah, dan dia adalah orang pertama yang menyerang Adler Wolf. David Elias tidak menyangka bahwa pemuda bodoh yang datang bersama Adler Wolf sebenarnya adalah seorang barbar dari barat daya. Jelas, orang barbar dari barat daya datang ke Adler Wolf, dan mereka adalah musuh dan bukan teman. Jika mereka menunggu orang barbar dari barat daya tiba, mereka akan berada dalam masalah jika mereka ingin menyerang Adler Wolf. Saat David Elias mulai, Henrik Silva, dan 2 master dari Yuan Wu lainnya juga diluncurkan dalam sekejap, membombardir Adler Wolf dari 4 arah. Di bawah ngarai, ada gemuruh keras yang mengguncang gunung. Mendengar situasi ini, jumlah orang barbar dari barat daya tidak sedikit. Oleh karena itu, Henrik Silva, David Elias, dan yang lainnya, membuat langkah pamungkas mutlak, dan pergi keluar tanpa keberatan. Di bawah pengaruh sumber ki yang kuat, udara terkoyak dengan retakan yang terlihat, dan bunga serta pohon di sekitarnya hancur oleh akar yang bergetar. Kakak Wolf, pergi. Zanu Limu melirik bagian bawah ngarai di sebelah kanan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba meraih lengan Adler Wolf, dan melemparkan Adler Wolf ke dasar ngarai di udara. Sebagai budak perang keluarga Yu, keluarga kuno ini secara alami mengetahui keberadaan orang barbar di barat daya. Karena ada orang barbar dari barat daya yang datang untuk menyelamatkan di bawah ngarai, setidaknya Adler Wolf bisa bertahan selama 10 detik. David Elias dan Henrik Silva mengincar Adler Wolf. Selama Adler Wolf pergi, Zanu Limu tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Limu dapat memahami semua alasannya, dan Adler Wolf juga sepenuhnya jelas. Ketika tubuhnya terbang ke udara, Adler Wolf tidak ragu-ragu. Perangkat senjata sumber generasi ke-9 dihidupkan secara ekstrim. Menggunakan inersia dan kecepatan angin, Adler Wolf meluncurkan teleportasi super karakteristik. Kecepatannya meningkat dan tubuhnya mencapai 10 dalam sekejap mata. Henrik Silva, David Elias, dan 2 penguasa Yuan Wu lainnya, meskipun mereka merasakan jalan keluar Adler Wolf dan ingin memblokirnya, sudah terlambat. Limu benar-benar mengabaikan hidupnya dan dengan paksa mengirim Adler Wolf pergi. Pada saat ini, Adler Wolf sudah melompat keluar dari pengepungan. David Elias memandang Zanu Limu yang masih dalam pengepungan, dan ingin mencabik-cabik Limu, tetapi bagaimanapun juga, Adler Wolf lebih penting. Kejar. Pastikan untuk membunuh Adler Wolf. Cepat. Di bawah ngarai, bala bantuan barbar barat daya. Semakin dekat. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa di bawah ngarai, banyak pohon besar yang langsung tertimpa dan tumbang. Henrik Silva memimpin, kekuatan tahap ke-6 Yuan Wu mencapai puncaknya, dan jarak antara Adler Wolf dan Adler Wolf berkurang menjadi 3 kaki dalam sekejap mata. Tanpa ragu-ragu, pedang di tangan Henrik Silva mengayunkan sumber terkuat dan menebas ke arah punggung Adler Wolf. Pisau ini menghancurkan bumi. Jika benar-benar serius, punggung Adler Wolf akan dibombardir menjadi terak. Adler Wolf melompat di udara, kakinya belum mendarat, merasakan tekanan di belakangnya seberat gunung Tai. Adler Wolf tidak bisa menahan napas, dan sulit bagi tubuhnya untuk bergerak. Tetapi Adler Wolf tahu bahwa tidak peduli apa, dia harus bergerak, dan jika dia tidak bisa bergerak, dia akan selesai dengan satu gerakan. Sulit untuk mengaktifkan karakteristik gravitasi dari karakteristik super, tubuh hampir tidak jatuh beberapa poin,
tubuh sedikit terpelintir, dan pedang kuno tanpa bilah di tangannya diblokir di depan dadanya, siap untuk secara tiba-tiba memblokir Henrik Silva. Itu adalah serangan dekat, dan apa hasilnya? Adler Wolf benar-benar tidak dapat diprediksi. Apakah Anda benar-benar ingin menggunakan palankes yang ditinggalkan oleh Master di sebelah Luciaso? Sementara Adler Wolf menjalankan kekuatan dengan panik, pikirannya melayang di kepalanya. Berhenti, siapapun yang berani melukai sehelai rambut pun dia melawanku, Zaermu. Suara ledakan terdengar dari dasar ngarai, dan pada saat yang sama, seorang raksasa berjubah hitam naik ke udara, dan sosok itu masih beberapa puluh meter jauhnya, lalu dia berteriak ke arah Henrik Silva. Aura yang kuat tiba-tiba masuk. Meskipun tidak ada konfrontasi yang sebenarnya, Adler Wolf merasa bahwa tekanan dari Henrik Silva di depannya sepertiga lebih sedikit. Kekuatan Master Barbar ini mungkin di atas tahap ke-6 Yuan Wu. Imam Besar Barbar, ada pandangan bermartabat di mata Henrik Silva, ini benar-benar masalah besar. Zaermu, Imam Besar Barbar di Barat Daya, adalah sosok sensasional di dunia Yuan Wu. Namun, di hadapan Zaermu, Henrik Silva tidak memiliki jeda di tangannya, melainkan dia mempercepat dan menebas ke arah Adler Wolf. Hari ini, bahkan jika dia bertarung sampai mati dengan Zaermu, dia akan membunuh Adler Wolf. Pergi, hentikan dia. Sementara membombardir Adler Wolf, dia menyerang David Elias dan dua kekuatan lainnya dari tahap ke-5 Yuan Wu di belakangnya. David Elias dan dua master lainnya baru saja akan bertindak, tetapi Zanulimu tiba-tiba mulai dari belakang, memegang David Elias, tetapi dua master lainnya masih bergegas keluar. Pisau pembunuh Henrik Silva, meskipun panjangnya hanya 3 kaki, tetapi energi yang mendorong ledakan panjangnya 10 kaki, dan seperti mesin pemotong, pisau itu dengan kejam meremukkan ke arah Adler Wolf. Sedikit kepahitan muncul di wajah Adler Wolf. 4 karakteristik super diaktifkan hampir bersamaan, adesi, teleportasi, dan karakteristik cermin. Tiba-tiba, dia menggerakkan tubuhnya 2 inci, memantulkan sepertiga dari kekuatan Henrik Silva. Namun meski begitu, kekuatan tahap ke-6 Yuan Wu masih tidak bisa diremehkan. Ledakan. Pedang Henrik Silva akhirnya bertabrakan dengan pedang kuno Wu Feng Adler Wolf. Kekuatan puncak tahap ke-5 Adler Wolf juga dibawa ke dalam permainan penuh. Kedua pedang itu bertabrakan di depan Adler Wolf. Sebuah lubang besar meledak di mana-mana. Seluruh tubuh Adler Wolf, seperti pengemudi tumpukan, tiba-tiba menabrak tanah, dari atas, gelap, setidaknya beberapa meter, dan dia tidak tahu hidup atau mati Adler Wolf. Di sisi lain, dua kekuatan di ranah ke-5 Yuan Wu yang akan mencegat Zaermu benar-benar boneka di depan Zaermu. Zaermu dengan mudah melambai dua tamparan, dan dua master dari tahap ke-5 Yuan Wu dihempaskan ke udara, tubuh mereka masih di udara, dan darah keluar dari mulut mereka. Sebelum kedua master itu jatuh, tubuh Zaermu sudah bergegas di depan Henrik Silva, kamu bajingan. Bajingan keluarga Elias, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di depan Zaermu, dia benar-benar mulai menyerang Adler Wolf. Ini adalah tantangan terbesar bagi Zaermu. Otot-otot di wajah Zaermu berkedut dan sedikit terpelintir, tanpa ragu-ragu, dia langsung melambaikan sumber energi bela diri yang agung dan menghantam dada Henrik Silva. Pupil Henrik Silva menyusut untuk beberapa saat, mulutnya menghirup udara dingin, dan dia memblokir tangannya dengan ngeri di depannya. Semua banteng keajaiban bela diri asal di tubuhnya berlari dengan kekuatan penuh, mencoba memblokir gemuruh Zaermu. Ledakan. Dengan suara ledakan yang menghancurkan bumi, Yuan Wu Zaermu yang kejam menghantam lengan dada Henrik Silva, dan udara di sekitarnya meledak dengan riak yang terlihat. Meskipun Henrik Silva juga merupakan tahap ke-6 Yuan Wu, di depan Zaermu, dia masih seperti semut. Tepuk tangan. Setelah suara nyaring, lengannya patah inci demi inci, dan pedang di tangannya juga dibombardir dan dihancurkan oleh Yuan Wu Ki Zaermu. Pada saat ini, mata Henrik Silva ketika melihat Zaermu benar-benar terdistorsi. Ini, kekuatan tahap ke-6 Yuan Wu bukanlah lawan. Mungkinkah Zaermu telah memasuki tahap ke-7 Yuan Wu, yang saat ini dikabarkan? Ini adalah batas tertinggi yang dapat dilakukan manusia pada tingkat teknologi saat ini. Orang barbar Barat Daya, bagaimana mereka melakukannya? Imam Besar Barat Daya benar-benar tidak bisa diremehkan. Zaermu melenyapkan lengan Henrik Silva dalam satu gerakan. Kekuatan yang menghancurkan membuat para penjaga di sekitar David Elias semua gemetar ketakutan, dan bersiap untuk pergi. Tapi penjaga utama ini baru saja bergerak setengah langkah, dan Zaermu melihat sekeliling, siapa yang berani bergerak. Mati.
Aura yang kuat dilepaskan ke sekitarnya, dan sepertinya area ini diblokir dan ditekan. Zaermu mendekati Henrik Silva selangkah demi selangkah. Henrik Silva merasakan aura pembunuh yang kuat pada Zaermu, dan hatinya sedikit bergetar. Zaermu, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Elias, salah satunya. Membunuhku berarti menjadi musuh seluruh keluarga Elias. Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Zaermu berhenti sejenak, lalu tersenyum dingin. Keluarga Elias. Di mataku, itu adalah sampah, bahkan jika aku membunuhmu, apakah kamu takut? Bukan masalah besar menghancurkan keluarga Elias. Mendominasi, perkasa, tetapi semua orang tahu bahwa Zaermu tidak melebih-lebihkan sama sekali. Keluarga Yuanwu yang dihancurkan oleh dunia Yuanwu sebelumnya tidak jauh lebih lemah dari keluarga Elias, dan ada juga kekuatan di tahap ke-6 Yuanwu, tetapi di depan orang barbar barat daya, tidak ada perlawanan sama sekali. Namun, meskipun Zaermu mengatakannya, dia masih sedikit ragu ketika dia melihat David Elias. Di dalam barbar di barat daya, ada banyak hal yang harus diselesaikan baru-baru ini. Jika mereka memulai perang dengan keluarga Elias, itu akan menjadi banyak masalah bagi Zaermu. Memikirkan hal ini, otot-otot di wajah Zaermu berkedut 2 kali. Bunuh kamu, aku pikir tanganku kotor, pergi. Zaermu datang ke sini terutama untuk Adler Wolf. Itu karena Zaermu mengira Adler Wolf dibacok sampai mati oleh Henrik Silva. Tetapi pada saat ini, Zaermu merasakan napas Adler Wolf dari lubang besar di belakang. Adler Wolf tidak mati. Karena ini masalahnya, maka tidak perlu ada balas dendam yang mematikan dengan keluarga Elias. Saat berbicara, Zaermu melambaikan sumber kekuatan bela diri yang agung di tangannya, berniat untuk membombardir Henrik Silva dan David Elias. Kembali, meskipun gerakan ini tampaknya sangat kuat, pada kenyataannya, itu hanya kekuatan tahap ke-5 Yuanwu. Meskipun lengan Henrik Silva hancur, perangkat Yuanwu di tubuhnya tidak rusak, dan dia ingin menghindari dampak dari kekuatan ini tidak sulit. Kebalikan Henrik Silva, David Elias dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Kemarahan Zaermu sedikit mereda. David Elias dan Henrik Silva memiliki harapan untuk hidup. Mereka berdua menggerakkan pergelangan kaki mereka, dan tubuh mereka dengan cepat mundur ke belakang, berniat untuk meninggalkan tempat ini. Sudut mulut Zaermu berkedut, dan wajahnya sedikit bangga. Apakah rencana Anda akhirnya berhasil? Namun, Zaermu senang kurang dari 1 detik, alisnya tiba-tiba berkerut, dan matanya sedikit terpaku pada cabang pohon mati yang bergerak di udara. Bagian dari cabang mati ini terlalu aneh. Ini bukan kekuatan Zaermu itu sendiri, tetapi cabang mati memiliki kekuatan tahap ke-5 Yuanwu, dan bahkan semacam keterampilan bela diri. Cabang-cabangnya terus berakselerasi, dan kekuatannya ditumpangkan dengan gila-gilaan. Fitur adesi, hati-hati. Setelah Zaermu ingin memahami kebenaran di tengah, dia dengan cepat memarahi Henrik Silva, David Elias, dan lainnya yang akan pergi. Bagian dari cabang mati itu terlalu cepat, dan kekuatan yang terkandung sangat kuat. Zaermu ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, jadi dia hanya bisa mengingatkan Henrik Silva dan David Elias. Namun, itu terlambat. Imam besar, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Henrik Silva berhenti, dan baru saja berbalik. Hatinya baru saja terbuka di depan cabang-cabang yang mati. Tidak ada ketegangan. Energi kuat yang terkandung dalam cabang-cabang mati langsung menembus jantung Henrik Silva, dan kecepatan dampak cabang-cabang mati tidak melemah dengan cara apapun, dan bahkan menusuk luka di tubuh David Elias. Langkah terakhir Zaermu barusan jelas hanya sebuah peringatan, dan dia tidak memiliki niat membunuh sama sekali. Itu sebabnya Henrik Silva dan David Elias mengendurkan pertahanan mereka, menghadapi serangan ranting mati. Henrik Silva tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan ranting mati setebal ibu jari menusuk jantungnya. Henrik Silva merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Kamu, Zaermu, kamu kejam. David Elias ada di sampingnya, matanya merah. Tuan Silva, kamu. Suara David Elias bergetar. Alasan mengapa keluarga Elias memiliki banyak prestise di dunia Yuanwu justru karena keluarga Elias memiliki 2 kekuatan di tahap ke-6 Yuanwu, dan Henrik Silva adalah salah satunya. Jika Henrik Silva meninggal, kejutan keluarga Elias kepada keluarga lain di dunia Yuanwu pasti akan sangat berkurang. Zaermu, bunuh keluarga Eliasku. Keluarga Eliasku akan melawanmu sampai akhir. David Elias merasakan kehilangan vitalitas yang cepat dari Henrik Silva, tanpa ragu-ragu, memeluk tubuh Henrik Silva dan melarikan diri dari tempat kejadian,
tetapi suara masih tetap terdengar dari jauh dari hutan. Meninggalkan Zaermu di tempat, dia marah untuk meledak. Aku. Henrik Silva tidak bunuh diri sama sekali. Meskipun Zaermu melumpuhkan lengan Henrik Silva, tidaklah sulit untuk mentransplantasikan sepasang lengan dengan teknologi keluarga Yuanwu. Tapi Henrik Silva sudah mati. Tidak ada orang lain yang melakukan hal semacam ini secara diam-diam. Adler Wolf. Zaermu menoleh ke lubang bawah tanah di belakangnya dan berkata, "Keluarlah, Tuan Muda Wolf. Ini benar-benar rencana yang bagus. Meminjam pisau untuk membunuh, aku tidak bisa mencucinya bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning." Di bawah lubang, Adler Wolf tersenyum. Dia memanjat dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. "Maaf, Imam Besar. Saya biasanya tidak membalas dendam dalam semalam." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jadi, Tuan Muda Wolf mengadu saya. Sekarang keluarga Elias pasti telah memutuskan bahwa saya membunuh Henrik Silva. Zaermu menanggapi Adler Wolf, tetapi tidak ada banyak perubahan dalam ekspresi di wajahnya. Adler Wolf tersenyum malu, melirik pemuda bodoh di sebelahnya, dan kemudian berkata kepada Zaermu, "Kepala, saya benar-benar minta maaf untuk meminta Anda untuk datang menemui saya secara langsung. Tapi, Joeler Saha, apakah dia tidak datang?" Imam Besar Barbar Barat Daya secara pribadi mengirim. Adler Wolf melirik tim barbar di sekitarnya. Setidaknya ada 70 atau 80 orang dalam kelompok barbar setinggi 2 atau 3 meter ini. Ini seharusnya menjadi kekuatan elit mutlak di dalam barbar Barat Daya, kan? Meskipun tidak setiap barbar dilengkapi dengan senjata aktif. Namun, bahkan pembangkit tenaga barbar ini yang tidak dilengkapi dengan perangkat senjata sumber, aura yang berfluktuasi tidak buruk sama sekali, setidaknya mereka dapat mencapai kekuatan tingkat ketiga dari senjata sumber. Pada titik ini, Adler Wolf telah merasakan kekuatan pihak ketiga yang aneh di tubuh Joeler Saha sebelumnya. Tepatnya, itu adalah sumber energi. Oh, Master Joeler Saha, dia punya sesuatu yang salah di rumah, jadi menyuruhku aku menjemput Tuan Muda Wolf secara pribadi. Kenapa, Tuan Muda Wolf tidak percaya padaku? Liontin Joeler Saha, apakah Anda melihatnya? Sementara Zaermu berbicara, dia mengedipkan mata pada sekelompok master barbar di sekitarnya. Kelompok pembangkit tenaga barbar di sekitarnya menggerakkan tubuh mereka dengan tenang, yang tampaknya merupakan perubahan yang halus. Tetapi segera, Adler Wolf menemukan bahwa orang-orang Zaermu secara samar-samar membentuk pengepungan 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar. Kakak Wolf, Zanu Limu menyadari ada yang tidak beres dan ingin bertanya pada Adler Wolf. Adler Wolf melambaikan tangannya dengan cepat, menyela apa yang ingin ditanyakan Zanu Limu. Orang-orang dari Zaermu tampak tersenyum, tetapi mereka tampaknya tidak baik. Liontin, hehe, Imam Besar, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Joeler Saha. Adler Wolf menyipitkan mata ke arah Zaermu. Meskipun David Elias dan Henrik Silva diusir, hati Adler Wolf tenggelam ke dasar lembah. Ini hanya meninggalkan mulut harimau dan melangkah ke sarang serigala. Zaermu jelas di sini untuk dirinya sendiri, dan meskipun Liontin Joeler Saha itu nyata, mungkin ada beberapa perubahan pada barbar Barat Daya. Otot-otot di wajah Zaermu berkedut 2 kali, dan dia melambaikan tangannya dengan ringan. "Ini bukan masalah besar, tapi aku sedikit tidak nyaman. Aku tahu bahwa teman lamaku akan datang, jadi dia mengatur agar aku datang menemui Tuan Muda Wolf. Saya hampir menunda masalah besar." Setelah jeda, Zaermu memberi isyarat undangan kepada Adler Wolf. "Tuan Muda Wolf, haruskah kita pergi ke tempat kami?" Dan ketika Tuan Muda Wolf melihat Master Joeler Saha, semuanya akan dipahami. Limu meraih gagang pisau dengan pergelangan tangannya, dan sedikit kewaspadaan melintas di matanya. Tapi Adler Wolf mengulurkan tangan dan menekan pergelangan tangan Limu, menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Oke, Imam Besar, tolong pimpin jalan ke depan." "Tuan Muda Wolf tolong, kita tidak terlalu jauh dari tempat tinggal orang-orang barbar di Barat Daya, bisa sampai di sana." Zaermu melirik Adler Wolf sambil tersenyum, kata-katanya tidak sehormat sebelumnya. Faktanya, Zaermu dan Adler Wolf sama-sama orang pintar, bahkan semua orang tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Hanya saja mereka berdua sangat masuk akal dan tidak merobek wajah terakhir mereka. Adler Wolf tahu bahwa jika dia menolak, dan Zaermu akan membawanya pergi dengan paksa. Meskipun Adler Wolf tidak tahu mengapa Zaermu menemui dirinya, satu hal yang Adler Wolf tahu adalah bahwa kekuatan Zaermu berada di atas tahap ke-6 Yuanwu, benar-benar menghancurkan Adler Wolf dan Limu. Selama Zaermu melambaikan tangannya,
baik Adler Wolf dan Zanu Limu akan pergi menemui Dewa Kematian. Karena itu, Adler Wolf dengan patuh mengikuti Zaermu dan pergi, setidaknya untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Adler Wolf menyelamatkan hidup Joeler Saha. Selain itu, ketika dia berada di Huadu, Joeler Saha dan Adler Wolf mengatakan bahwa ayahnya sangat mementingkan Adler Wolf. Ketika grup perhiasan Adler Wolf didirikan, Joeler Saha memberikan 20% saham sebagai hadiah. Di bawah gubuk-gubuk di selatan kota Huadu, ada cadangan biji energi yang sangat besar, yang merupakan harta berharga yang lebih berharga daripada berlian. 20% dari sahamnya bukan jumlah yang kecil. Adler Wolf yakin bahwa Joeler Saha tidak akan menyakiti Adler Wolf. Master Barbar yang dibawa oleh Zaermu mengambil bentuk penusuk, menjaga Adler Wolf dan Zanu Limu di tengah, dan dengan cepat meninggalkan lereng gunung. Di gunung seberang, David Elias dan kelompoknya tidak pergi jauh, tetapi menatap pemandangan Zaermu dengan teropong. Melihat beberapa orang pergi, anak buah David Elias berkata dengan cemas, "Tuan, Adler Wolf dibawa pergi oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saat berbicara, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik tubuh Henrik Silva di sebelahnya. Henrik Silva adalah kekuatan di tahap ke-6 Yuanwu, salah satu dari dua tuan terkuat dari keluarga Elias, tetapi dia dengan mudah dikalahkan oleh Zaermu, yang membuat takut para penjaga keluarga Elias. Wajah David Elias tenggelam. "Ayo, ikuti. Adler Wolf adalah petunjuk penting bagi kita untuk menemukan tempat persembunyian Yunmeng, dan itu tidak boleh diambil oleh orang lain." Petik 2. Melihat penjaga keluarga Elias yang masih ragu-ragu, ekspresi David Elias berubah. Ini adalah perintah. Siapa yang berani tidak patuh, bunuh. Suara itu jatuh, David Elias melangkah, dan dengan cepat mengejar ke arah di mana Henrik Silva dan yang lainnya pergi. Di belakang David Elias, sekelompok penjaga ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengikuti David Elias dengan gigi terkatup. Aturan keluarga Elias sangat ketat, sekali Anda memasuki keluarga Elias, kecuali jika Anda mati dalam pertempuran atau dibunuh oleh keluarga Elias, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan keluarga Elias. Adler Wolf dan Zanu Limu mengikuti Zaermu sepanjang jalan, dan benar saja, sebelum gelap, semua orang akhirnya melihat tanah datar terbuka dari kejauhan. Tanah datar ini terlihat seperti cekungan kecil dari kejauhan, dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi dan air di satu sisi. Langit mulai redup, dan banyak lampu mulai menyala. Di tengah cekungan ini, tampak ada api unggun yang menyala dengan sangat dahsyat. "Tuan Muda Wolf, kita di sini." Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Zaermu, dia mengulurkan tangannya dan mengaitkan bahu Adler Wolf, dan bergegas menuju desa di bawah lembah, dengan sangat cepat. Adler Wolf tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ketika Zaermu berhenti, Adler Wolf menemukan bahwa dia telah datang ke tengah desa. Di tengah api unggun yang kuat, ini adalah altar besar. Di tengah altar berdiri tiang kayu salib, dengan beberapa tali berserakan di sekitarnya. Dan di sekitar api unggun, sekelompok orang barbar besar sedang menari tarian aneh, dan mereka membungkuk hormat ketika melihat Zaermu kembali. Jelas, ini adalah semacam kegiatan pengorbanan, dan Adler Wolf memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Zaermu mengaitkan bahu Adler Wolf, masih dengan senyum kosong di wajahnya. "Tuan Muda Wolf, aku telah berbuat salah padamu. Segera, tidak akan ada rasa sakit." Sambil berbicara, Zaermu berbalik ke arah altar salib pasak di atas. Pada saat ini, di sekitar pasak, banyak orang barbar yang terus-menerus menumpuk kayu bakar dan menuangkan banyak minyak ke atasnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sebelum datang ke kamp barbar tadi, Adler Wolf telah mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Zaermu sangat waspada. Adler Wolf telah berada di jalan selama lebih dari setengah jam, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. "Apa maksudmu?" Cahaya dingin melintas di mata Adler Wolf, dan dia menatap Zanu Limu di sebelahnya. Dalam situasi saat ini, apakah orang-orang barbar barat daya ini berencana untuk membakar mereka sampai mati? Jika itu masalahnya, maka Anda harus merobek kulit Anda. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan lawan Zaermu, dia harus bertarung sampai mati. Zaermu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Adler Wolf, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. "Aku ingin meminjam sesuatu dari Tuan Muda Wolf." Setelah jeda, mata Zaermu tenggelam, kehidupan Tuan Muda Wolf. Meskipun dia memiliki beberapa harapan di hatinya, hati Adler Wolf masih bergetar hebat.
Pada saat yang sama ketika suara Zaermu terdengar, seluruh tubuh Adler Wolf meledak dengan energi, dan dia siap untuk menghindar ke samping. Namun, Adler Wolf sangat cepat, tetapi gerakan Zaermu lebih cepat. Tepat ketika Adler Wolf bergerak setengah kaki, Zaermu meraih bahunya, "Berhentilah berjuang, Tuan Muda Wolf adalah seseorang yang telah ditunggu-tunggu oleh orang barbar kita selama bertahun-tahun. Akhirnya di sini, jadi jangan pergi terburu-buru." Energi lengan Zaermu meledak, dan sumber gila melonjak dari lengan ke tubuh Adler Wolf. Jalan dan metode berlari benar-benar berbeda dari apa yang telah dijalankan Adler Wolf sebelumnya, dan pembuluh darah di tubuh Adler Wolf langsung tersumbat. Energi seni bela diri dalam tubuh, energi seni bela diri asli, tidak dapat diaktifkan sama sekali ketika Adler Wolf merasakan energi Zaermu. Dia sedikit bingung. Sebenarnya ada aura familiar di Zaermu, seperti pita di dalam kotak misterius, dan seperti tulang giok Tangmen, aura pita di jimat harimau. Namun, saat ini, Adler Wolf tidak punya waktu ekstra untuk memikirkannya. Sekarang adalah persimpangan hidup dan mati, hal pertama yang dipikirkan Adler Wolf adalah bagaimana bertahan hidup. Adler Wolf dan Zaermu akhirnya merobek wajah mereka, dan Zanulimu di sebelahnya segera bereaksi, dan kedua pedang itu tiba-tiba diluncurkan, melukai dua master barbar di sekitar mereka, dan tubuh mereka buru-buru terlontar ke arah Zaermu. Limu tidak tahu apakah dia telah menggunakan semacam teknik rahasia, tetapi pada saat ini, hampir mencapai tahap ke-6 Yuan Wu. Udara terkoyak, dan itu tampak menghancurkan bumi, dan satu gerakan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Tapi serangan Limu, di depan Zaermu, masih sampah. Zaermu mencibir di lubang hidungnya, Jangan buru-buru mati. Aku akan mengirimmu di jalan bersama." Zaermu bahkan tidak melihat itu, dia mengulurkan tangannya, dia dengan mudah meraih pedang di tangan Zanulimu dan menghancurkan Zanulimu di tanah. Beberapa energi ki mengalir keluar, menghalangi pembuluh darah seluruh tubuh Limu. Adler Wolf dan Limu, keduanya adalah jenius teratas dari generasi muda. Di awal 20-an, mereka sudah berada di puncak tahap kelima Yuan Wu. Jika ada cukup waktu, mereka pasti akan menjadi master super yang bisa mengguncang seluruh dunia Yuan Wu. Sangat disayangkan bahwa kedua jenius itu sekarang diblokir oleh Zaermu, dan mereka berjalan menuju altar langkah demi langkah, dan meminta bawahan mereka untuk mengikat mereka disalib di altar. Adler Wolf awalnya ingin meluncurkan jimat Yin Yang untuk melahap energi kematian untuk menyerang Zaermu, tetapi Adler Wolf berpikir bahwa ketika ia bertarung melawan Alfredo Santos, jimat Yin Yang miliknya tidak berpengaruh. Takut ki kematian yang melahap jimat Yin Yang tidak akan banyak berpengaruh pada Zaermu, jadi lebih baik tetap melahap ki kematian untuk melarikan diri pada saat kritis. Aku ingin melihat Joeler Saha. Adler Wolf lemah, dan membiarkan beberapa master barbar mengikat dirinya ke salib. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan hanya bisa memarahi Zaermu di mulutnya. Zaermu berdiri di altar, menatap Adler Wolf dan berkata ringan, "Joeler Saha. Hehe. Jangan khawatir, dia akan segera turun untuk menemanimu. Tuan Muda Wolf tidak akan sendirian." Adler Wolf mengerang dalam hatinya sekali lompat, Joeler Saha benar-benar bermasalah. Joeler Saha adalah patriark muda di Barat Daya, dan ayahnya adalah patriark yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kekuatan latar belakang yang begitu kuat sebenarnya dimainkan oleh Imam Besar Zaermu. Di samping Zaermu, seorang pria parubaya berjubah hitam membawa tongkat kerajaan kepada Zaermu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Imam Besar, sudah hampir waktunya, apakah Anda ingin memulai?" Semua orang, kami orang barbar di Barat Daya, sebagai penjaga makam, telah ditempatkan di Yunmeng selama ribuan tahun. Hari ini, kami akhirnya menyambut orang yang kami tunggu-tunggu. Setidaknya membakar darah Adler Wolf, leluhur kami akan dibangkitkan. Pada saat itu, kota yang makmur seluruh planet akan menjadi dunia kita. Kata-kata Imam Besar Zaermu sangat provokatif, dan dia menggambarkan kota yang indah dan makmur kepada orang-orang di bawahnya. Orang-orang berikut segera mulai bersorak, bakar dia, cepat bakar dia, bangkitkan leluhur." Sementara Adler Wolf cemas, dia dengan tajam menangkap beberapa kata kunci dari mulut Zaermu. Penjaga kuburan, membangkitkan leluhur. Adler Wolf tidak bisa tidak memikirkan pola pada liontin Joeler Saha. Api langit jatuh, cahaya putih muncul, dan kemudian ada makam kuno yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, apakah orang barbar Barat Daya adalah penjaga makam yang ditempatkan di daerah Yunmeng? Di kuburan kuno, nenek moyang orang barbar di Barat Daya dimakamkan.
Bisakah Anda menghidupkan kembali dengan membakar diri sendiri? Ini mungkin terdengar agak misterius, tetapi Adler Wolf telah mengalami begitu banyak, dan pemahaman Adler Wolf tentang sains telah berulang kali menumbangkan 3 pandangannya. Mungkin, apa yang dilakukan Zaermu ini benar-benar kredibel. Tapi yang pasti Adler Wolf adalah jika dia tidak memikirkannya, dia dan Zanu Limu akan benar-benar terbakar sampai mati. Limu, bersiaplah. Adler Wolf menoleh dan bertukar kata dengan Zanu Limu di belakangnya, siap menjalankan jimat Yin Yang untuk merusak tali. Meskipun garis keturunan Adler Wolf dan Zanu Limu sekarang diblokir, masih ada 2 harta di Adler Wolf, jimat Yin Yang, dan kuali 10.000 gu. Jimat Yin Yang dapat melepaskan energi kematian untuk ditelan, dan segudang gu kaldron mendukung tak terhitung jika semua gu beracun dilepaskan. Bahkan jika Zaermu tidak dapat dibunuh, setidaknya dia dapat mengulur waktu untuk Adler Wolf dan Limu. Di altar, setelah Zaermu memberikan pidato yang berapi-api, dia mengambil obor dari pria berikutnya, dan ucapan aneh keluar dari mulutnya, "Oh, haha adadi." Selanjutnya saat itu, Zaermu melambaikan obor di tangannya, dan hendak melemparkannya ke tumpukan kayu di kaki Adler Wolf dan Limu. Jimat Yin Yang Adler Wolf telah diaktifkan, dan tali yang mengikat Adler Wolf dan Zanu Limu telah berkarat dan putus. Tetapi pada saat kritis, sesosok datang berlari kencang dari bawah altar, dan seluruh tubuh cahaya hampir lepas landas dalam kehampaan. Meskipun dia berjubah hitam dan mengenakan kerudung, Adler Wolf yakin bahwa orang yang datang adalah seorang gadis. Yang paling mengejutkan adalah di punggung gadis itu, sebenarnya ada 2 pita seperti sayap. Ini, apakah dia malaikat? Dan sayap? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Setelah perubahan mendadak, Zaermu panik, sudut mulutnya melengkung, dan dia mendengus dingin, apakah akhirnya di sini? Aku khawatir kamu tidak akan datang. Zaermu menendang pergelangan kakinya di atas altar dan memukul gadis dengan telapak tangan dan pergi. Tubuh gadis itu kosong, dan tidak ada jeda. Yuan Liuqi yang kuat di tangannya meledak, dan dia bahkan berada di atas tahap ke-6 Yuan Wu. Bahkan saat gadis itu mulai bergerak, tampaknya ada burung yang menakjubkan berkicau di udara. Ledakan, energi tahap ke-6 dari seni bela diri sumber meledak, dan seluruh altar dibombardir berkeping-keping. Adler Wolf dan Limu, yang telah melonggarkan ikatan mereka, diledakkan terbalik oleh kekuatan-kekuatan, dan mereka terbang ke atap sebuah bangunan di samping altar, dan mereka jatuh ke tanah. Zaermu dan gadis itu saling berpandangan, dan ekspresi terkejut segera muncul di mata mereka. Kamu, bukan dari Joeller Saha dan Pablo. Siapa kamu? Lebih baik kamu mengurus urusanmu sendiri. Zaermu benar terkejut awalnya, alasan mengapa Zaermu tidak mengadakan upacara peringatan adalah karena dia menunggu sisa-sisa Pablo dan Joeller Saha untuk melakukan serangan balik. Ini kebetulan terhapus. Akibatnya, orang-orang Joeller Saha dan Pablo tidak datang, tetapi seorang gadis misterius. Kuncinya adalah Zaermu dan gadis misterius itu saling memandang dan menyadari bahwa kekuatan gadis itu setidaknya berada di atasnya. Zaermu sudah terluka dalam konfrontasi sederhana tadi. Orang yang menginginkan hidupmu sebenarnya ingin membakar saudaraku Adler Wolf, mencari kematian. Tubuh gadis itu berdiri di tempat, tetapi dia bergetar 2 kali, pergelangan kakinya di tanah dengan tendangan, itu membombardir Zaermu lagi seperti burung ringan. Lagi. Zaermu berteriak getir di dalam hatinya, dengan paksa menahan darah di tenggorokannya, dan melambaikan tongkatnya, berusaha menghalangi setiap gerakan gadis misterius itu. Dan pada saat ini, Adler Wolf, yang terlempar ke atap, mendengar suara familiar gadis itu, dan jantungnya bergetar hebat. Mulut mulai bergumam pada dirinya sendiri, ini dia, ini sebenarnya dia. Boom, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar lagi di altar. Tinju gadis itu dan tongkat Zaermu bertabrakan bersama, dan suara ledakan besar langsung membombardir seluruh altar menjadi serpihan. Tubuh Zaermu terbang terbalik, dia berada di udara, mulutnya tidak bisa menahan muncrat seteguk darah, dan tongkat di tangannya hancur ke udara, tidak memihak, itu hanya mendarat di atap tempat Adler Wolf berada, tepat di sebelah Adler Wolf. Adler Wolf mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan mengambil tongkat di tangannya. Napas yang akrab menyerbu tubuh Adler Wolf di sepanjang lengannya. Adler Wolf hanya meliriknya, dan wajahnya berubah drastis. Itu tidak besar, sepertinya panjangnya hanya lebih dari 2 kaki, dan itu terlihat seperti versi naga dan unicorn yang diperkecil, dan yang paling penting adalah di bagian atas tongkat kerajaan, ada alur yang kosong seperti ukuran dan pola jimat harimau yang didapat Adler Wolf dari Tangmen. Jimat harimau sebenarnya terkait dengan tongkat di tangan imam besar.
Pikiran Adler Wolf tidak bisa berbalik untuk sementara waktu, mengapa tongkat di tangan imam besar Saermu memiliki hubungan seperti itu dengan jimat harimau Tangmen. Ini jelas bukan kebetulan. Namun, pikiran di benak Adler Wolf baru saja muncul, sosok gadis berjubah hitam terbang. Dari kegelapan, dan dua sayap cahaya yang menjulang di belakangnya tampaknya benar-benar meluncur di udara. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Adler Wolf dan Zanu Limo dari kiri ke kanan. Dengan melompat, dia dengan cepat melarikan diri dari atap bangunan barbar barat daya ini. Master dari bawahan Saermu langsung berubah menjadi sepanci bubur. Cepat, cepat kejar, mereka lari ke sana untuk melihat. Jangan biarkan wanita itu mengambil Adler Wolf. Kemarilah, selamatkan imam besar dulu. Imam besar Zarmu bertarung melawan gadis itu untuk kedua kalinya, dan tongkat kerajaan terbang menjauh, memuntahkan darah dari mulutnya, dan terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum nyaris berdiri. Imam besar, apakah kamu baik-baik saja? Bawahan di sebelahnya bertanya pada Saermu dengan cemas. Meskipun Saermu merasakan sakit yang luar biasa di hatinya saat ini, dia dengan paksa menahan keinginan untuk muntah darah lagi, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Segera diinstruksikan untuk turun, memblokir tempat kejadian, dan sepenuhnya memburu Adler Wolf dan jejak gadis itu. Selain itu, penjara bawah tanah di sana, beri aku kekuatan 3 kali lipat. Mata Saermu melirik dalam-dalam ke arah Adler Wolf dan gadis itu melarikan diri, dan tatapan rumit muncul di matanya. Awalnya dimaksudkan untuk menggunakan Adler Wolf sebagai umpan untuk memancing sisa-sisa Joeler Saha dan Pablo, tetapi akhirnya menarik ahli super seperti itu, yang secara langsung melukai Saermu dengan serius. Apakah ini lingkaran cahaya di tubuh Adler Wolf? Tapi tidak peduli apa, tidak ada yang bisa menghentikan tekad Saermu untuk membangkitkan leluhurnya. Saermu telah merasakan panggilan leluhurnya lebih dari sekali. Setelah leluhur lahir, Saermu pasti akan menjadi pahlawan pertama, dan dia akan mendominasi dunia. Seluruh pangkalan barbar, dengan cara yang kacau, mulai beroperasi dengan cepat, dan ada tim non-stop yang melewati kamp. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di lereng gunung saat ini, David Elias dan sekelompok pria yang diam-diam mengikutinya dapat melihat semua situasi barusan. Saya pikir Adler Wolf pasti akan mati, tetapi tiba-tiba, seorang gadis dengan keterampilan yang lebih kuat datang dan menyelamatkan hidup Adler Wolf pada saat yang kritis. Tuan, Adler Wolf, bajingan ini, terlalu beruntung. Mengapa seseorang menyelamatkannya? Anak buah David Elias juga penuh dengan depresi. Tuan, lihat, apakah kita harus terus melacak sekarang? David Elias mengerutkan kening dan menendang pantat bawahannya. Apakah kamu bodoh? Bahkan jika kamu mengikuti Adler Wolf sekarang, apakah kamu ingin naik dan memberikan kepala seseorang? Aku ingin membuat Adler Wolf tunduk, sekarang hanya aku yang bisa memikirkan cara lain. Kata-kata itu berhenti, David Elias mengangkat alisnya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa Sonya Mirror, gadis kecil dari keluarga Mirror, sedang mengejarku, dan kita akan mulai dengan dia? Setelah memikirkan ini, senyum di wajah David Elias hampir mengembang. Sonya Mirror adalah tunangan Adler Wolf, yang dikenal di seluruh dunia Yuanwu. David Elias mengatur pembunuhan Adler Wolf di Kunceng. Sonya Mirror telah berbicara, dan pasti akan mengejar dan membunuh David Elias di daerah Yunmeng untuk membalas Adler Wolf. Jika David Elias mengambil inisiatif untuk mendedikasikan dirinya dan meraih Sonya Mirror di tangannya, apakah Adler Wolf akan datang untuk menyelamatkan orang? Di luar kamp barbar di barat daya, Adler Wolf dan Zanu Limo dibawa oleh gadis itu dan berlari liar selama lebih dari 1 jam. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengejar di belakang, kecepatan gadis itu sedikit melambat. Adler Wolf terbatuk 2 kali dan berkata kepada gadis itu, Tenesa Rou, bisakah kamu menurunkan kami dulu? Kamu juga bisa beristirahat sebentar. Wanita muda di rumah itu adalah Tenesa Rou, gadis yang mengikuti Denny Sawir. Biasanya terlihat sangat lemah, tetapi saya tidak berharap itu meledak, itu sangat menakutkan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.